Sain tasain yang artinya, halo Romhaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Steel in the House. Sebuah film berjudul Shadow Force tahun 2025 akan menceritakan tentang dua agen rahasia yang diburu oleh pembunuh bayaran dari seluruh dunia gara-gara melanggar satu aturan organisasi. Walah, aturan apalagi Bang John, kok sampai segitunya? Ya sudah, daripada gelas di kopi Anda keburu dingin, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan berlatar di kota Miami, Florida. Cerita diawali dengan memperlihatkan penyergapan sebuah apartemen yang diduga tempat persembunyian seorang kriminal bernama Sombra. Namun setelah diperiksa, suasana di dalam begitu tenang, sepi, sunyi, jangkrik-jangkrik acan, tanpa sadar jika itu hanyalah sebuah pengalihan sehingga... Dan inilah Ishak, atau para agen memanggilnya dengan nama Sombra, seorang mantan agen khusus yang memiliki, mohon maaf, gangguan pendengaran atau orang menyebutnya badig akibat ledakan besar saat menjalankan misi. Kebetulan saat ini Ishak sedang berada di kediaman baru bersama anak kesayangannya Kay yang sejak lahir belum pernah bertemu dengan mamahnya akibat sang ibu yang juga sama-sama agen dan meninggalkannya bersama Ishak. Can you tell me the story about Mama's tummy? So when Mama was pregnant, she used to lay Daddy down in her lap, right on her tummy. Sedikit informasi, Ishak ini adalah mantan agen khusus di bawah naungan CIA bernama Shadow Force yang terpaksa membelot gara-gara ketahuan bobogohan dengan sesama agen, di mana itu adalah kesalahan fatal karena organisasi melarang keras ada hubungan asmara antar sesama agen, sehingga tak heran jika saat ini Ishak dan Kira istrinya menjadi buronan CIA karena dianggap mengetahui banyak informasi rahasia dalam organisasi. Allô? On sort du bain? Parlez-vous français? Selama bertahun-tahun Ishak menjadi buronan paling dicari oleh banyak agen rahasia. Selama itu jugalah ia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi menjaga penyamarannya tidak terbongkar. Bukan tak bisa melawan, Ishak hanya tidak ingin membahayakan keselamatan Kay anak sayangannya karena baginya keselamatan Kay adalah prioritas utama. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena stok beras dan camilan sudah menipis, Ishak pun memutuskan pergi ke warung Teh Yulimat untuk membeli makanan dan beberapa butir Kinder Joy yang di sini kita akan diperlihatkan dengan betapa dekat dan hangatnya hubungan keduanya. Tidak seperti ayah dan anak pada umumnya, Ishak menganggap Kay sebagai sahabat dekat yang membuatnya merasa bebas dalam mengobrol agar Kay tetap merasa nyaman saat bersamanya. Sebelum lanjut, Ishak mampir ke salah satu bank untuk mengambil semua sisa tabungannya, di mana hal tak terduga terjadi saat tiga perampok bertopeng datang dan mengancam keselamatan semua orang, termasuk Kay putranya yang berada jauh darinya, sehingga ia dengan cepat meminta Kay untuk menutup telinga dan... Open your eyes, mon gars. Ya, entah seberapa hebat Ishak saat masih menjadi agen khusus, meski tidak diperlihatkan seperti apa aksinya barusan, kita cukup dibuat yakin saat melihat ketiga perampok sudah ngejoprak tidak walah kaya. Sadar jika kejadian ini akan segera sampai ke telinga CIA, Ishak memutuskan meninggalkan rumah dan pergi ke persembunyiannya, ke tempat persembunyiannya yang lain, dengan iming-iming akan mengajaknya berlibur ke tempat yang sangat indah. Ready to go? Let's go. Dan benar saja, aksi brutal yang dilakukan Ishak barusan akhirnya sampai ke telinga pimpinan CIA bernama Jack. Ini bebenguknya
sempat tak percaya karena tidak mungkin seorang Ishak berkeliaran siang bolong di tempat umum. Jack tidak bisa berkata apa-apa setelah si ajudan menunjukkan CCTV yang merekam dengan jelas wajah Ishak saat melakukan aksinya, dan itu benar-benar membuat Jack semakin geram. I got you now, yes son. Every single facet of his daily life. Si ajudan juga menambahkan jika mereka berhasil melacak kediaman Ishak namun tidak menemukannya karena memang Ishak sudah pergi dari sana, sehingga Jack langsung menghubungi semua anggota Shadow Force alias mantan rekan Ishak dulu. Shadow Force adalah organisasi paling berbahaya yang didirikan CIA untuk mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh CIA itu sendiri. Mereka, para anggota Shadow Force, adalah orang-orang terbaik di bidangnya, tidak pandang bulu terhadap siapa saja yang sudah menjadi targetnya. Meski itu adalah Ishak sendiri yang notabene pernah satu pasukan dengan mereka. Why did you two betray me and the team? She got pregnant. Alhasil Jack langsung dipanggil menghadiri sebuah forum resmi dengan semua pimpinan pasukan elit dari berbagai negara besar untuk membahas terkait video aksi heroik Ishak yang telah menyebar luas dan menggembarkan dunia peragenan. Bukan tanpa alasan, hal ini para petinggi lakukan demi memvalidasi apakah Jack ikut terlibat dalam aksi yang Ishak lakukan tempo hari. And how does this Isaac Sarr fact? Brief pause was not designed to signal follow-up. Isaac Sarr, the man in the CCTV footage, and Kyra Owens. Demi menjaga kredibilitasnya sebagai jenderal tertinggi di kesatuan CIA, Jack dengan belak-belakan mengatakan jika Ishak dan Kira adalah buronan yang sudah 8 tahun CIA cari akibat membelot karena sebuah cinta lokasi. Dengan fakta bahwa mereka sudah tahu banyak tentang informasi penting di kesatuan, Jack berani membayar uang sebesar $50 juta bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Ishak sekeluarga. Because recruitment to Shadow Force came with one single ironclad rule. No one leaves. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, tibalah Ishak dan Kay di sebuah rumah atau pondok tak terpakai yang berada di tengah hutan wilayah Kolombia. Di mana pondok ini adalah tempat rahasia Ishak dan Kira berlibur saat masih di kesatuan dulu. Coming up? Are we gonna stay here, Dad? For a while. Let's get something to eat. Setelah memeriksa area sekitar dan memastikan semuanya aman, Ishak dan Kay akhirnya bisa makan malam bareng dengan rencang seadanya. Kay penasaran kenapa sang ayah membuka alat pendengarannya sebelum menghabisi para perampok tempo hari, di mana Ishak menjawab jika itu hanya kebetulan semata. Tak cukup sampai situ saja, Kay yang kepo juga menanyakan tentang kehidupan masa lalu Ishak bersama sang ibu, di mana hal itu membuat Ishak kembali teringat dengan janjinya kepada Kira sebelum mereka berpisah. A long time ago. Sejenak kita akan dibawa ke waktu di mana Kay baru dilahirkan atau sekitar 4 tahun yang lalu ketika Ishak dan Kira berhasil lolos dari kejaran Jack dan pasukannya. Saat sedang genting itulah Ishak dan Kira saling berjanji untuk tetap melindungi Kay apapun yang terjadi karena Ishak tahu betul jika Jack tidak akan pernah berhenti sampai berhasil melenyapkan Ishak dan keluarganya. I know. Sejak saat itu, Kira menyerahkan keselamatan dan meminta Ishak untuk menjaga Kay sebaik mungkin. Sementara untuk Kira sendiri, ia akan memburu dan menghabisi seluruh tentara bayaran Jack satu persatu seperti yang kita lihat di adegan awal film tadi. Bukan hal mudah untuk Kira mengambil keputusan ini, namun karena Kay akan jauh lebih aman jika tinggal bersama ayahnya, Kira mau tidak mau harus berpisah dengan mereka berdua dan berjanji akan kembali setelah semua kekacauan ini selesai. Larut malam, Ishak terbangun akibat suara bebeledugan dari ruang belakang sehingga ia dengan cepat mengambil pistol untuk jaga-jaga karena bisa saja itu adalah tentara bayaran yang Jack sewa untuk membunuhnya. Tiba di ruang belakang, Ishak dikejutkan dengan jejak kaki di lantai dan tiba-tiba Come on, hero.
Show me something heroic. Ya, ternyata itu adalah Kira yang ujug-ujug muncul tanpa assalamualaikum acan. Tidak seperti pasutri konvensional pada umumnya yang setelah lama tak jumpa biasanya cium tangan, saling rangkul, bawain teh anget atau ngasih oleh-oleh. Mereka justru malah berkelahi sampai-sampai Ishak nyaris terbunuh dibuatnya, hingga muncul Kay yang membuat perkelahian seketika berhenti. It's okay, Bunda. Why'd you find my dad? Disinilah kita akan dibuat terharu saat Kay yang sejak lahir belum pernah melihat sosok sang ibu akhirnya bisa bertemu meski dalam keadaan tidak kondusif seperti ini. Sempat dibuat bingung karena Kira tidak tahu harus bagaimana untuk menjelaskannya. Hal itu tidak jadi persoalan karena yang terpenting bagi Kay hanyalah bisa bertemu dengan sang ibu, dan itu adalah hal yang sejak lama Kay impikan. Mom. Keesokan paginya Ishak dan Kira mulai menyusun rencana agar bisa lolos dari kejaran Jack dan semua pihak yang mengejar mereka. Ishak menyarankan agar Kay dititipkan dulu di rumah paman dan bibinya selama mereka membereskan semua masalah ini, karena jika Kay terus ikut bersama mereka, itu hanya akan membahayakan keselamatan bahkan mengancam nyawanya, sehingga mereka sepakat untuk pergi ke rumah sang paman hari ini juga. Hi, sweetie. He does that. Karena Ishak sudah bertahun-tahun tidak melakukan kekerasan dan hanya menghabiskan waktu untuk bermain dengan Kay, Kira merasa perlu untuk menguji kembali akurasi tembakan Ishak yang telah bertahun-tahun tidak diasah. Namun karena Ishak mantan agen terbaik di kesatuannya, ia mampu dengan mudah membidik target dari jarak yang cukup jauh meski tidak 100% akurat seperti dulu. Wow. Okay. That was amazing. Dan ya, meski di mata penonton tembakan Ishak sudah lebih dari cukup untuk menghabisi target, tidak bagi Kira yang pada dasarnya adalah sniper terbaik di kesatuannya. Kira menganggap jika apa yang Ishak lakukan barusan belum cukup untuk melindungi Kay dari kejaran Jack, sampai akhirnya I'm gonna get Kai. We need to get going. Don't forget to reload. Dan inilah mobil yang akan mereka gunakan selama dalam perjalanan ke kediaman paman dan bibi. Meski terlihat jadul dan tampak tidak bertenaga, Kira sudah melakukan modifikasi sedemikian rupa agar mobilnya siap digunakan untuk bertempur, dilengkapi dengan mesin V12 yang biasa digunakan pada mobil-mobil F1, bodi serat karbon titanium yang tahan ledakan, dan peluru, radar, dan sensor gerak untuk mendeteksi kedatangan musuh, bemper depan dan belakang yang diperkuat untuk menembus barikade jalan, kaca anti peluru level 10 yang diimpor langsung dari Cicalengka, dan terakhir bagasi yang dipenuhi puluhan senjata taktis untuk bekal mereka selama perjalanan. I'm driving. Yes, you are. Hey, baby. Okay, try to. Actually. Hey. Dalam perjalanan, mobil yang mereka kendarai mendeteksi adanya musuh yang mengepung dari sisi kiri dan sisi kanan sebelah bukit, disusul dengan flare yang menghujani dan menghalangi pandangan Ishak, sehingga Kira dengan cepat menyembunyikan Kay dalam bagasi yang memang dirancang untuk keadaan darurat seperti ini, dan tak lama muncullah mobil Optimus Prime yang menembaki mereka dari belakang. Dikira sudah selesai, mereka kembali dikejutkan dengan seabrek tentara yang menghadang tepat di ujung jalan sampai akhirnya beruntung mereka berhasil lolos dan keluar dari mobil tepat waktu. Setibanya di titik aman, Kira mulai mengamati siapa saja orang suruhan Jack yang diutus untuk memburunya, di mana Kira benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika para pembunuh bayaran yang mengejarnya selama ini tidak lain adalah anggota Shadow Force alias teman seperjuangan mereka sendiri. Mama? Are you okay, Mama? Lolos dari kejaran Shadow Force, Ishak dan Kira memutuskan untuk beristirahat sekaligus mengeringkan pakaian di sebuah gedung kosong terbengkalai yang tak jauh dari lokasi kejadian tadi. Ishak sangat penasaran dengan bagaimana pasukan musuh bisa melacak keberadaan mereka, padahal jelas-jelas
tak ada yang mengetahuinya selain mereka sendiri, kecuali Paman dan BBK yang telah dikabari sebelumnya. Larut malam, kita akan diperlihatkan dengan pasukan Jack yang mengangkat mobil Ishak dari sungai dan masih mencari-cari keberadaan jasad mereka bertiga. Namun setelah menyusuri seluruh area dan tak kunjung menemukan apapun, mereka menyimpulkan jika Ishak dan keluarganya masih hidup dan mungkin masih berada di kota ini, sehingga Jack langsung menyiapkan pesawat untuk membantu pencarian. Sir, this is a temporary setback. Wheels up in 30. Saat sudah lepas landas, Jack menerima panggilan telepon dari Kira yang tanpa basa-basi menawarkan diri untuk menyerah, asalkan Jack menarik pasukannya mundur, biarkan Ishak dan Kay hidup tenang. Di mana hal ini Kira lakukan tanpa sepengetahuan Ishak yang saat ini masih berada di gedung kosong. Mendengar tawaran menggiurkan yang tak mungkin bisa ditolak, Jack langsung menyuruh Kira untuk datang ke pulau pribadinya seorang diri dan menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai sebelumnya. Sementara Kira pergi seorang diri, kita akan dibawa ke pasar Cikurubu ketika Paman dan BBK selesai belanja makanan untuk menyambut kedatangan Ishak sekeluarga. Di mana hal tak terduga terjadi saat Ishak sudah berada di dalam mobil dan menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Ishak curiga jika mereka sudah berkhianat dan bekerja sama dengan Jack untuk menangkapnya, apalagi setelah tahu jika Kira sudah menghilang tak kemana, yang ketika suasana sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba... No, Moga, here. S'il te plaît, let me talk, okay? Do you guys have Nanoichi? Suasana seketika mencair saat Kay yang polos malah minta diputarkan lagu kesukaannya, disusul dengan memarahi Ishak karena mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang yang lebih tua. Disinilah akhirnya si Paman jujur jika mereka sudah lama membantu Kira sejak dia menjadi buron. Namun tentang Kira yang menghilang, mereka juga tidak tahu karena sejak tadi malam sudah kehilangan kontak dengannya. Ishak curiga jika Kira mungkin akan menemui Jack seorang diri demi menjaga dia dan Kay tetap aman. Here? Setibanya di rumah, mereka berusaha meyakinkan Ishak jika ini adalah tempat paling aman yang bisa mereka tinggali untuk sekarang. Si Bibi juga menegaskan bahwa mereka baru pindah dan beberapa hari tinggal, namun belum juga 1 jam berada di sana. Ishak tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan anggota Shadow Force yang berhasil menumbangkan dan membawa mereka ke kediaman si Jack. Kira sendiri baru tiba di pulau dan langsung disambut hangat oleh Jack yang masih tak percaya bisa menangkap Kira semudah ini. Selesai minum khamar bareng, Kira mulai menggoda dan mencari celah untuk menghabisinya, di mana Jack yang terpengaruh meminta kedua ajudannya untuk pergi dan biarkan dia menyelesaikan sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Down! Down! Get the down now! Ya, rupanya Jack memakai baju kebal peluru yang membuatnya tidak jadi mati dan kini keadaan menjadi terbalik saat Kira dibuat terdesak oleh kedua ajudan yang sudah siap menembak. Apalagi setelah muncul 2 anggota Shadow Force yang menyeretnya keluar dan menghajar Kira sampai tak sadarkan diri. Sadar-sadar, Kira terbangun dengan keadaan tangan sudah terikat di kursi, disusul dengan kemunculan anggota Shadow Force lain yang menyeret Ishak masuk ke dalam. Sementara untuk Kay, mereka membawanya ke belakang rumah untuk diamankan, di mana Kira cukup dibuat terkejut saat baru menyadari jika si Paman sudah kong-kalingkong dengan si Jack dan tega mengkhianati si Bibi yang notabene adalah istrinya sendiri. You f***ing piece of... For what? For what, Avery? Money? Di tengah percakapan yang masih berlangsung itulah muncul kedua ajudan Jack yang memotong pembicaraan dan menodongkan senjata ke arah Jack. Si ajudan menjelaskan jika mereka adalah mata-mata yang ditugaskan langsung oleh keamanan negara untuk menangkap Jack yang diduga korupsi dalam mendanai kasus penangkapan Ishak. Tetapi We are United States and you will comply with our demand. Whoa, whoa!
Tak cukup sampai situ saja, si agen juga menambahkan jika saat ini ratusan tim SWAT sedang dalam perjalanan untuk membantu penangkapan yang jika sampai hitungan ketiga Jack tak kunjung menyerah, maka jangan salahkan Samsul jika dia terpaksa harus menembaknya. Ya, terjadilah baku tembak yang membuat keadaan semakin chaos. Jack berhasil keluar dan segera pergi ke dapur untuk membawa shotgun simpanannya. Sementara untuk si paman, ia bermaksud kabur dengan perahu bot yang terparkir di belakang dengan membawa serta Kay untuk dijadikan sandera, tetapi Well, come on, I want to take you to your parents, my little one. beruntung si Bibi datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan pelarian si paman, di mana si paman benar-benar celaka karena sudah berani macam-macam dengan wanita yang salah, sehingga seperti inilah kalau emak-emak sudah dalam mode sayan. I don't give a about you no more. Dengan cepat Bibi kembali ke dalam untuk membantu agen dan Ishak yang masih baku tembak. Jack berhasil menembak jatuh si agen dan langsung kabur dari sana. Sementara untuk Kira, ia masih ucing-ucingan dengan salah satu anggota dan berakhir di sebuah balkon hingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Sementara Kira akan mencari Kay, Ishak pergi keluar untuk menghabisi tentara yang masih tersisa dan memancing mereka ke dermaga untuk meledakannya. Dengan gerakan tak terduga, Ishak berhasil menjatuhkan si pria besar, namun gagal membunuh si rekan yang keburu kabur bersama si Jack. Setelah memastikan Kay aman, Ishak dan Kira meminta si Bibi untuk menjaganya. Melihat Jack baru meninggalkan pulau, mereka buru-buru mengejar dan berhasil membuntuti, bahkan melakukan baku tembak dengan si ajudan. Sempat diguling karena benturan yang terjadi, Ishak kembali naik dan meminta Kira untuk memojokkannya sehingga ya, kapal yang ditumpangi Jack ngacang dan meledak di semak-semak. Setelah diperiksa dan tak menemukan jasadnya di sana, mereka akan berpencar untuk menemukan keberadaan Jack dan si ajudan. Namun karena peluru hanya tersisa masing-masing satu lagi, mereka sebisa mungkin harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan sampai meleset saat menembaknya. I go this way. Setelah beberapa menit kukurusukan, akhirnya Ishak menemukan si ajudan yang langsung menghujaninya dengan peluru panas. Tak ingin menyia-nyiakan peluru yang hanya tersisa satu, Ishak memutuskan melawan si ajudan dengan tangan kosong dan berhasil membunuhnya dengan cukup mudah. Jack sendiri memutuskan mampir ke acara hajatan untuk sekedar minta segelas air hangat. Namun karena tak ada yang peduli, ia menembakkan beberapa peluru untuk mengusir para tamu, tanpa sadar jika suara tembakannya didengar oleh Kira yang berada tak jauh dari sana dan dengan cepat mencari sumber suara tersebut. Baru saja akan meluruskan cangkengnya, ia malah dikejutkan oleh kedatangan Kira yang menodongkan pistol tepat ke bebunguknya, sehingga What's this? di detik-detik krusial itulah datang Ishak bermaksud untuk membantu. Namun karena jarak pandang yang terbatas, Ishak terpaksa mengorbankan bahu Kira agar tembakannya tepat mengenai babatok si Jack dan berhasil melakukannya dengan sangat akurat. 6 bulan setelah kematian Jack, kini si Bibi diangkat menjadi kepala CIA yang baru. Si Bibi juga secara resmi menutup proyek Shadow Force karena dianggap membahayakan semua agensi. Untuk Ishak, mereka akan fokus mendidik Kay agar menjadi pribadi yang baik dan menjalani hidup normal layaknya orang tua konvensional pada umumnya. Happy birthday. Yes. Yes. We just... Tamat, ending yang sangat membagongkan.